قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقدار الساكت من ركنان وما أتى مجلس النوعان الأول الإسقاط بالشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأنواع والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. Abdurrahman ibnu Hurmuz. Maka seperti itulah kita belajar mengetahui sanad, mengetahui nama-nama rawi. Jazakumullahu khair. Maka ini contoh hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan contoh yang kedua, kita berikan contoh-contoh yang lain hasil dari tatbik. Contoh yang kedua, hadis dari Ibni Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama bil hayyi jamal wa huwa sha'imun wa huwa muhrimun. Bahwa Nabi melaksanakan bekam dengan dalam keadaan berpuasa dan dia dalam keadaan muhrim. Maka maknanya di sini orang yang melaksanakan puasa kemudian membekam tidak batal puasanya. Karena Nabi dulu ihtajama wa huwa sha'im wa huwa muhrim. Dia dalam keadaan berpuasa. Namun jika memang dia berpuasa, lebih baik jangan melaksanakan bekam. Bukan masalah hukumnya batal, karena yang rajih tidak membatalkan puasa dalilnya dengan hadis ini. Namun ditakutkan agar dia itu menjadi lemas karena puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian diambil darahnya. Maka hadis ini dari Ibni Abbas. Maka di sanadnya disebutkan, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Harun Ibnu Abdillah haddatsana Abu Malik, atau langsung saja kepada sanad, diriwayatkan dari Ibnu Juraid an Atha an Ibni Abbas. Maka syahidnya di sini siapa? Riwayatan siapa? Ibnu Juraid an Atha. Maka Ibnu Juraid mudallis, meriwayatkan kepada Atha Ibnu Abi Rabah bil an'anah. Ibnu Juraid an Atha. Fahada sanad naqul sahih, laisa bidhaif. Kaif laisa bidhaif? Di sanadnya kan ada Ibnu Juraid. Wa qala Ahmad tentang permasalahan Ibnu Juraid, tadlisnya itu adalah tadlis yang sangat buruk. Disebutkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan Sibhuri, dan dikatakan oleh Ad-Darqutni ijtanib min tadlis Ibnu Juraid. Kenapa? Karena tadlis Ibnu Juraid kebanyakan periwayatannya dari du'afa dan majahil. Maka tadlis Ibnu Juraid yang sangat dijauhi oleh para ulama. Imam Ahmad mengatakan fahdaruh, jauhilah dari hadis Ibnu Juraid. Dan berkata Ad-Darqutni qabihu tadlis, dia itu buruk tadlisnya. Namun di sini kita mengatakan di hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi melaksanakan membekam dan dia orang yang berpuasa dan melaksanakan ihram, maka di sini sanadnya bisa sahih. Kenapa? Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha meskipun dengan an-anah. Kenapa di sini sahih? Karena dia min asbatin nas dari Atha. Maka telah banyak periwayatan dari ucapan beliau sendiri, berkata Ibnu Juraid dan juga berkata para ulama, berkata Ibnu Juraid sendiri, lazimtu Atha sab'a asrata sanah. Aku duduk dengan Atha Ibnu Abi Rabah 17 tahun.
Maka 17 tahun bukan waktu yang singkat. Duduk Ibnu Juraij dengan Atha 17 tahun. Maka ini menunjukkan bahwa dia orang yang periwayatannya dari Atha sangat kuat. Kemudian berkata juga Imam Ahmad, athbatun nas fi Atha Ibnu Juraij wa Amr ibn Dinar. Orang yang paling kuat periwayatannya dari Atha adalah Ibnu Juraij dan Amr ibn Dinar. Bahkan berkata Ibnu Juraij sendiri tentang periwayatan dari gurunya Atha. Fa ana sami'tu minhu wa in lam aqul sami'tu. Lihat, dia mudallis dan berkata, maka aku dari periwayatan Atha, aku mendengar dari dia meskipun aku tidak mengatakan sami'tu, tapi aku mendengar. Maka dari sini kita mengetahui tadlisnya mudallisin. Biasa orang-orang mudallis itu menggunakan tadlis tujuannya apa? Tidak mendengar dari gurunya agar dikira mendengar. Namun seperti Atha ma'ruf 17 tahun duduk dengan gurunya Atha, Ibnu Juraij duduk dengan gurunya Atha 17 tahun, setiap hari meriwayatkan hadis 17 tahun. 1 tahun 360 hari kali 17 berapa? Maka di sini dia mengatakan, aku mendengar dari Atha meskipun aku tidak mengatakan sami'tu. Maknanya dia mendengar asalnya. Sehingga jika Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah dengan qala tidak berpengaruh di dalam sanadnya. Bismillah. Maka oleh sebab itu di dalam sanad ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Ibnu Juraij an Atha an Ibnu Abbas, sanadnya sahih barakallahu fikum. Dan Al-Allamah Al-Muallimi di dalam kitabnya At-Tanqil telah menyebutkan juga permasalahan seperti ini. Disebutkan wahada Ibnu Juraij a'lam ashabi Atha wa alzamuhum lahu ja'a anhu annahu qala lazimtu Atha 17 sinin wa kana yudallis an ghairi Atha fa amma min Atha la hatta qala idza qultu qala an Atha fa amma sami'tuhu minhu wa in lam aqul sami'tu. Maka di sini Al-Muallimi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tanqil menuliskan kaidah seperti ini, bahwa Ibnu Juraij jika meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah tidak peduli dengan an-anahnya, karena dia mengatakan aku telah duduk 17 tahun dan bahkan mengatakan jika aku mendengar dari Atha maka aku tidak mengatakan sami'tu, maka aku telah mendengar darinya. Maka maknanya di sini hadis yang kita bahas di sini tadi bahwa Nabi melaksanakan hijamah dan dia dalam keadaan muhrim dan shaim dari riwayat Ibnu Juraij an Atha an Ibnu Abbas. Maka periwayatan Ibnu Juraij dengan an-anah di sini bisa dianggap mendengar. Karena apa? Karena dia memang orang yang paling banyak periwayatan dari Atha. Maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i telah meriwayatkan hadis ini, dan Al-Albani di Al-Irwa dan Syekh Al-Albani telah menyebutkan di kitab Al-Irwa tentang kaidah ini juga. Maka ini manhajnya Syekh Al-Albani juga, di mana Syekh Al-Albani di saat mensahihkan hadis dari riwayat
Ibnu Juraij dan dari Atha di kitab Al-Irwa mujallad yang ketiga halaman 97 disebutkan anna adami tasrih bisima min Atha laisa ma'nahu annahu qad dalasahu anhu walakin hal dalika khas bi qawlihi qala Atha amla farq bainahu wa baina ma law qala an Atha summa qala alladhi yadhhar li athani wa ala hada fa kullu riwayah Ibnu Juraij an Atha mahmulah ala sima ila ma tabayyana tadlisahu fihi. Maka berkata Syekh Al-Albani di saat di kitabnya Al-Irwa meriwayatkan periwayatan Ibnu Juraij dari Atha, dia katakan yang zahir bagiku bahwa setiap periwayatan Ibnu Juraij dari Atha meskipun dengan lafaz an maka mahmulatun ala sima, dia itu seperti mendengar. Dan begitu pun kami berikan contoh yang lain dari amalan Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah mujallad yang pertama halaman 52 di hadis al-adanan minar ra's, bahwa dua telinga dari ra's. Maka ini dari contoh bagaimana an-anatil mudallisin bisa lewat begitu saja dikarenakan dia meriwayatkan dari gurunya. Contohnya tadi Al-A'mash dari siapa? Abi Shalih. Contoh yang kedua Ibnu Juraij dari Atha Ibnu Abi Robah. Contoh yang ketiga kami berikan sekarang, catat, periwayatan mudallisin dari gurunya yang asbatin nas yang sering kita ulang, kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh Bani Adam dalam keadaan tidak pernah sempurna, tak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Lihat, semua kitab kulluhum min tariq, semuanya dalam jalan Ali ibni Mas'adah Al-Bahili an Qatadah an Anas. Aina syahid? Riwayat siapa? Qatadah an Anas. Maka Qatadah mudallis. Dan di sini meriwayatkan dari Anas dan berkata an, qala Qatadah mudallis an Anas. Ada aidan dalil. Misal riwayatil mudallisin yarwi an syaikhihi aktsar minhu. Bismillah. Maka dari hadis ini disahihkan hadis kullu ibni Adam khata li'anna Qatadah walau kana mudallis yarwi an Anas. Faman Anas? Anas sahabi wa huwa min athbatin nas wa Qatadah min athbatin nas dari Anas. Maka telah disebutkan oleh para ulama, oleh Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya, Qatadah min athbatin nas dari Anas. Maka ini menjadi dalil permasalahan riwayat Qatadah an Anas. Adapun permasalahan Ali bin Mas'adah, dia adalah yang rajih rawi yang saduq hasanul hadis. Faidan hadal hadis hasan dikarenakan Ali bin Mas'adah. Maka ini contoh yang ketiga ataupun dari praktek yang kedua untuk contoh yang ketiga dari an-anati rawi mimma yarwi an syaikhihi al-mukthir anhu, maka riwayatnya menjadi sahih meskipun dengan an-ana. Alas al-muadzin ya'adzin barakallahu fikum. Habis salat